Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, yaitu tentang analisis atau kajian kurikulum sekolah dasar berdasarkan fungsi dan peranannya. Pertanyaan pertama yaitu silahkan analisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsi. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua fungsi yang ada? Jika iya, apa contoh konkretnya dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Dalam pembelajaran kemarin, ada 6 fungsi kurikulum, yaitu 1. Fungsi penyesuaian, kedua adalah fungsi pengintegrasian, ketiga fungsi diferensiasi, keempat fungsi persiapan, kelima fungsi pemilihan, dan terakhir adalah fungsi diagnostik. 1. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yang dimaksud adalah bahwa kurikulum harus bisa membantu siswa untuk mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan di sosial masyarakat, sebab kehidupan masyarakat tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis yang akhirnya kehidupan masyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat terjadi. Dan fungsi ini juga mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat logis, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan di dalam kurikulum 2013 dapat mencapai fungsi penyesuaian tersebut, yang berarti kurikulum dapat membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka yang terus berubah, baik fisik maupun sosial. Kurikulum 2013 berlandaskan pada 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dalam kurikulum Merdeka pun juga sudah mencapai fungsi penyesuaian, karena di dalam kurikulum tersebut juga menekankan keterampilan dan pengetahuan, sehingga diharapkan nanti juga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan atau kecakapan hidupnya untuk kajian. 2. Fungsi kreativitas, yaitu fungsi kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi secara aktif, mulai dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya haruslah berkembang secara terintegrasi, sebab kurikulum bukan hanya diharapkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau kecerdasan saja, tetapi juga harus dapat membentuk sikap para siswa sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus dapat memberikan keterampilan untuk siswa dapat hidup di masyarakatnya. Dan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dua-duanya sudah sama-sama menerapkan fungsi integrasi tersebut, di mana di dalam kedua kurikulum tersebut sudah mengembangkan kemampuan kognitif siswa dan keterampilan yang berkembang secara terintegrasi. Dalam kurikulum 2013, dalam pembelajarannya terintegrasi ke dalam tertentu atau tematik, dan penilaiannya juga berkembang secara terintegrasi atau menyeluruh, yaitu dari penilaian afektif, psikomotor, dan kognitif. Dan dalam kurikulum Merdeka juga menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu dalam pembelajarannya sebagai contoh, topik tertentu dapat dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Tentunya ini nanti akan membantu meningkatkan pemahaman yang menyeluruh dan menghindari pengajaran yang terfragmentasi. Selain itu, pendekatan interdisipliner juga menciptakan kesempatan untuk memperluas perspektif siswa dan mempromosikan pemikiran yang kritis dan inovatif. 3. Fungsi diferensiasi, yaitu
fungsi kurikulum yang harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Jadi setiap siswa itu tentunya berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing, baik itu perbedaan minat, bakat, maupun perbedaan kemampuan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dengan baik. Dan dalam kurikulum kita, penerapan pembelajaran berprestasi sudah memberikan pilihan pada siswa, yaitu mereka dapat memilih pembelajaran. Siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin dipelajari lebih lanjut. Misalnya, jika ada siswa yang tertarik dengan alam, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran tersebut. Sebaliknya, jika siswa tersebut lebih tertarik kepada kesenian, maka juga dapat fokus untuk memilih mata pelajaran tersebut. Jadi intinya dalam pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka itu, mereka dapat memilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sedangkan dalam kurikulum 2013, salah satu konsep diferensiasi yang dapat diterapkan yaitu adanya kerjasama antar pelajar dan variasi antar kelompok. Misalnya, membedakan tugas kelompok berdasarkan kemampuan atau pemahaman siswa, sehingga dapat memberikan waktu bagi guru untuk memberikan perhatian yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Keempat yaitu fungsi persiapan. Yang dimaksud dengan fungsi persiapan adalah alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya ataupun untuk kehidupannya di masyarakat. Jadi kurikulum di sini ini dipersiapkan untuk mempersiapkan siswa tersebut siap untuk di kehidupannya. Jadi keterampilan yang dimiliki siswa tersebut akan digunakan untuk bekal di hidupnya kelak. Bagi siswa yang memiliki potensi untuk belajar pada tingkat tinggi, maka kurikulum harus membekali mereka dengan berbagai pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat mengikuti pelajaran pada level pendidikan berkelasnya. Namun, kurikulum juga harus membekali mereka agar dapat belajar di masyarakat, supaya para siswa dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Dan dalam hal ini, pada kurikulum 2013 itu sudah mempersiapkan fungsi persiapan, yaitu pada kurikulum 2013 ini siswa itu sudah kreatif, inovatif, juga dibekali untuk pemecahan masalah. Jadi siswa itu sudah siap untuk menyesuaikan dengan tuntutan kerja dan hidup yang lebih kompleks. Karena pada kurikulum 2013 ini juga pembelajaran secara kontekstual, yaitu sehingga anak itu dapat mempelajari pembelajaran pada kehidupannya sehari-hari dan hasilnya itu nanti dapat diterapkan dalam kehidupannya yang akan datang. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, pengembangan kreativitas dan inovasi keterampilan juga penting, karena itu adalah keterampilan penting dalam perubahan di masa depan dengan pembelajaran berbasis proyek, sehingga pengembangan keterampilan itu relevan untuk kebutuhan lokal maupun global, sehingga siswa siap untuk tantangan di masa depan. Dan di dalam kurikulum Merdeka itu juga ada pembelajaran teknologi yang berbasis teknologi, sehingga itu lebih menunjang untuk kehidupan di abad yang akan datang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kelima yaitu adalah fungsi pemilihan, di mana fungsi pemilihan tersebut adalah fungsi kurikulum bagi siswa yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kurikulum itu harus bersifat fleksibel dengan menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari, dan hal tersebut itu sangat penting dan erat kaitannya
fungsi diferensiasi yang kita bahas di depan, yaitu atas dasar perbedaan yang dimiliki masing-masing siswa, nanti mereka diberi kesempatan untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan di dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, untuk fungsi pemilihan ini sudah diterapkan, karena apalagi di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran diferensiasi, di mana nanti anak dapat memilih tema atau memilih pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau minat anak. Keenam, fungsi diagnostik, yaitu fungsi tersebut gunanya untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki para peserta didik. Jadi kurikulum itu nanti berperan untuk menemukan kesulitan-kesulitan dan kelemahan yang dimiliki siswa, di samping mengeksplorasi berbagai kekuatan mereka, sehingga melalui pengembangan itu nanti siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tapi ternyata tidak hanya mengenalkan saja, tapi nanti kurikulum sebagai pendidikan juga harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi nanti apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimiliki siswa tersebut. Dan di dalam kurikulum 2013 maupun di dalam kurikulum Merdeka sudah terdapat fungsi diagnostik tersebut, yaitu pada kurikulum 2013 pendidik itu sudah memberikan penilaian secara menyeluruh, di mana ada berbagai macam penilaian untuk mengukur kemampuan siswa, bisa melalui evaluasi, bisa melalui juga beberapa instrumen seperti tes, portofolio, dan sebagainya. Dan itu nanti digunakan juga untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kita bisa menemukan kesulitan-kesulitan peserta didik tersebut melalui berbagai tes tersebut. Dan nanti juga akan kita pendidik itu akan memberikan umpan balik itu pada kurikulum 2013. Dan pada kurikulum Merdeka, karena juga biasanya adalah menggunakan berbasis masalah atau proyek, maka tentunya pendidik juga sudah melakukan tes diagnostik, yaitu nanti akan mengetes kemampuan siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam proyeknya atau dalam proyek-proyek tersebut, sehingga nanti pendidik dapat mengetahui apakah siswa tersebut dapat menyelesaikan proyek tersebut. Pertanyaan kedua, silakan analisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi praktiknya. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua yang ada? Jika iya, apa contoh konkretnya dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Dan peranan kurikulum yang kemarin kita bahas yaitu ada 1 peranan konservatif, 2 peranan kreatif, dan 3 peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif yaitu menempatkan kurikulum yang dikembangkan menjadi kesadaran dan mengenal masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Peranan ini sangat penting dan mendasar sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi konservatif itu lebih menekankan pada menjaga dan meneruskan budaya dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Dan untuk kurikulum 2013 masih mempertimbangkan
konservatif, yaitu pada kurikulum 2013 itu lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas yang berpegang teguh pada standar nasional. Jadi fokusnya itu pada kemampuan akademik siswa secara umum. Sedangkan pada kurikulum merdeka itu lebih fleksibel, yaitu dapat memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajarannya sesuai kebutuhan anak dan budaya yang ada di daerahnya. Jadi dikondisikan dengan keadaan anak dan lingkungannya. Jadi lebih fleksibel. 2 yaitu peran kreatif, di mana kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan juga pada masa mendatang. Dalam kurikulum 2013, siswa itu dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tangkap. Selain itu, juga dalam kurikulum 2013, siswa tersebut dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Jadi, siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam mencapai suatu permasalahan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, yaitu siswa diajak untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berpikir kritis dan menciptakan solusi yang kreatif, sehingga mereka didorong untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, mengevaluasi opsi yang ada, dan mengembangkan pendekatan yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu peran kritis atau inovatif, di mana kurikulum itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta mampu untuk mengambil keputusan yang solutif untuk kemajuan. Di dalam kurikulum 2013, dalam pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran berbasis masalah, sehingga nanti akan mendidik siswa untuk bisa mengambil solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dan di dalam kurikulum merdeka pun pembelajarannya juga sudah berbasis proyek, sehingga siswa pun diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan proyeknya sesuai dengan tepat waktu. Itulah hasil pembahasan di tugas yang